tindak pidana kelas 12 MIPA 5 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pencurian motor pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Muhammad Rojul pada hari ini tanggal 19 November 2021. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Semu Tindak Pidana Kelas 12 MIPA 5 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian motor pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa Muhammad Rojul dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Panitera, persilahkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Muhammad Rojul. Ya, yang mulia. Tempat lahir tanggal 2 Agustus 2002. Ya, yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Ya, yang mulia. Keluarga negaraan Indonesia. Ya, yang mulia. Alamat pelancong. Ya, yang mulia. Agama Islam. Ya, yang mulia. Pekerjaan buruh. Ya, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian motor. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Siap, mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa atau kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Rojul. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pencurian motor, pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Apakah saudara akan mengajukan ekstensi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum?
Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memaklumi dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum. Satu orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Muhammad Restu, yang dimana saksi merupakan saksi korban, Yang Mulia. Saksi atas nama Muhammad Restu dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Muhammad Restu. Ya yang mulia. Tempat tanggal lahir Tangerang 18 Mei 2001. Ya yang mulia. Jenis kelamin laki-laki. Ya yang mulia. Umur 20 tahun. Ya yang mulia. Agama Islam. Ya yang mulia. Alamat laksana. Ya yang mulia. Pekerjaan karyawan. Ya yang mulia. Kebangsaan Indonesia. Ya yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersiap disumpah atau berjanji Saya berjanji yang mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kepada rohaniawan. Silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Untuk melanjutkan persidangan ini, saya beri kesempatan kepada Hakim 1, yaitu oleh Anis Maulia SH, untuk melanjutkan persidangan selanjutnya. Izinkan saya melanjutkan persidangan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membaca
Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Saya sebagai penasihat hukum terdakwa akan membacakan pembelaan saya karena tidak setuju dengan jaksa penuntut umum. Dikarenakan keberatan dalam penuntutan karena itu saya ingin mengajukan keringanan atas hukuman agar terdakwa diringankan dalam masa tahanan minimal 1 tahun. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntunan kami Majelis Hakim. Karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Ya, sudah siap, Yang Mulia. Hakim menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 363 KUHP. Terdakwa dinilai mencuri motor dengan cara dirusak atau dibobol dan kemudian dibongkar. Menyatakan terdakwa Muhammad Rojul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rojul dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Untuk melanjutkan persidangan ini, saya beri kesempatan kepada hakim 2, yaitu oleh Siti Khalifatul Alia, SH, untuk melanjutkan persidangan selanjutnya. Baik, izinkan saya melanjutkan persidangan. Baik, demikian keputusan Majelis Hakim diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dakwa. Apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibicarakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan banding dan menerima putusan. Baiklah, demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 12 dengan terdakwa Muhammad Rojul dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup. Untuk melanjutkan persidangan ini, saya beri kesempatan kepada Ketua Hakim yaitu Nurjana SH untuk melanjutkan persidangan. Baik, izinkan saya melanjutkan persidangan ini. Putusan nomor 12 pasal 362 KUHP. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan semua. Tindak pidana kelas 12 MIPA 5 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Muhammad Rojul, tepat tanggal lahir Tangerang 2 Agustus 2002, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Lonco, pendidikan SMA, pekerjaan guru. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka peradilan semua tindak pidana kelas 12 MIPA 5 memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu 1. Unsur bukti dan tempat kejadian. 2. Motor hilang telah terbukti. 3. Kunci terbobol telah terbukti. 4. Luka pada korban telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar hukum Undang-Undang Pasal 362 KUHP, menimbang bahwa
check.